Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ancol selaku dosen ilmu kealaman. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Azahra, NPM 2021-14500-801, kelas X2F, mata kuliah ilmu kealaman dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mitos, penalaran, dan awal kelahiran IPA. Mitos adalah imajinasi manusia yang berusaha untuk merangkai gejala-gejala akan alam sekitar pada saat tertentu, yang kemudian dikaitkan dengan kepercayaan adanya kekuatan gaib. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan manusia dalam menjelaskan hal tersebut, maka manusia pada saat itu mengumpamakan imajinasi tersebut dengan dewa atau dewi, tokoh misteri, dan hal-hal yang berbau mistis. Menurut Goethe Comte 1798 sampai 1857 dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap teologi. Tahap teologis mengacu pada tahap di mana masyarakat mencari memecahan persoalannya dengan mencari penjelasan oleh dewa-dewa atau Tuhan. Pada tahap ini, orang percaya bahwa semua fenomena alam adalah penciptaan ilahi atau supranatural. Masyarakat umumnya gagal menemukan penyebab alami dan pemecahan berbagai fenomena karena terlalu menghubungkan dengan kekuatan supranatural atau ilahi. Yang kedua, ada tahap filsafat. Tahap filsafat dengan bertambahnya majunya alam pikiran manusia makin berkembang. Cara-cara penyelidikan manusia dapat menjawab pertanyaan tanpa mengarang mitos. Di rasio sudah mulai dioperasikan, tetapi masih kurang objektif. Pada tahap ini, manusia mencoba menggunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek belum dimasuki secara metodologis dan definitif. Manusia berusaha memisahkan dirinya dari peristiwa yang sedang terjadi dengan memandang kejadian alam di luar dirinya, terlepas dari kekuatan alam tersebut, sehingga manusia memandang objek lebih leluasa. Manusia seringkali melakukan trial atau error dalam hal pengobatan dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Yang ketiga, ada tahap positif. Tahap positif atau ilmu berkembang alam pikiran manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada, sehingga perkembangan ke tahap ilmu. Pada tahap ini dikenal 2 macam bentuk penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. 1. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau rasionalisme adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola pikir yang disebut silogisme, terdiri dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, premis mayor, semua makhluk hidup bernapas. Premis minor, gajah dan makhluk hidup. Kesimpulannya adalah jadi gajah juga bernafas. Kelemahan dari penalaran deduktif. Terdapat kesulitan dalam menilai kebenaran premis-premis yang digunakan, karena tidak didasarkan pada pengamatan yang berulang-ulang terhadap fenomena tersebut. Penalaran bersifat abstrak, terlepas dari pengalaman karena memungkinkan diamati dengan panca indera. Tanpa adanya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, terdapat kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. 2. Penalaran induktif. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman konkret yang teramat oleh panca indera tersebut juga
disebut juga empirisme. Menurut paham ini, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari pengalaman konkret. Himpunan pengetahuan tersebut belum dapat disebut ilmu pengetahuan karena belum disusun secara teratur dan belum dicari hubungan sebab akibatnya sehingga perlu dilakukan penalaran. Ketika melakukan penalaran, fakta yang didasarkan atas pengamatan tidak boleh dicampur adukan dengan dugaan atau pendapat orang yang melakukan penalaran, karena dapat mengacu penalaran. Objek yang diamati berupa gejala alam, di mana suatu gejala alam yang ada dapat ditirukan oleh manusia, ada yang tidak. Berdasarkan pengalaman secara sistematis, kritis terhadap gejala-gejala akan diperoleh pengetahuan tentang gejala itu. Hasil pengamatan akan memunculkan adanya karakteristik tertentu, kesamaan, ulangan, dan keteraturan dalam pola-pola tertentu, sehingga memperoleh suatu generalisasi dari berbagai kasus yang terjadi. Kelemahan penalaran induktif. Sekumpulan fakta atau gejala atau kasus yang diamati belum tentu menunjukkan konsistensi, bahkan mungkin bersifat kontradiktif. Hal ini karena fakta-fakta yang diamati nampaknya berkaitan tersebut belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis dan benar. Selain itu, batasan yang dimaksud pengalaman itu dapat sebenarnya stimulus pengalaman atau hanya persepsi pengamat. Pendekatan ilmiah dan kelahiran IPA. Pengetahuan disebut ilmu. Perpaduan rasionalisme, empirisme, pendekatan ilmiah. Metode ilmiah, objektif, bebas dari keyakinan, prasangka, serta terbuka. Dapat diuji oleh siapapun. Kesimpulan, mendekati kebenaran, pengetahuan, ilmu pengetahuan, metode keilmuan, dan atau ilmiah. Disebut IPA, objeknya pengalaman manusia berupa gejala alam yang dikumpulkan dengan metode keilmuan serta bermanfaat bagi manusia. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.